mutilasi, dimutilasi. Kemudian mereka menyeretnya ke pasar kota dan kuburannya ada di kota Antakya sekarang. Sekarang itu ada di Turki ya. Turki itu dulu masih wilayah Yunani. Kalau Turki modern itu yang seperti kita ketahui, apa ibu kotanya Turki? Istanbul. Istanbul. Masih ada kotanya sekarang. Jejak-jejak sisa penyiksaannya juga masih ada sampai sekarang. Wa adkhalalan memasukkan, manjingakan itu memasukkan, enggak paham manjingakan. Itu bahasa Jawa kuno ya. Bahasa Jawa kuno. Jadi Absahan itu kan peninggalannya Wali Songo. Ada ing, sopo, utawi, iku, iki. Nah itu semuanya bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Jawa sekarang. Karena Wali Songo itu kan menggunakan bahasa Jawa kuno dulu. Siapa yang buat Absahan? Sunan siapa? Sunan Ampel ya, katanya Sunan Ampel. Dan menunjukkan kecerdasan beliau. Bagaimana mengkombinasikan antara bahasa Jawa dan ilmu nahwu. Jadi kode-kode di dalam Absahan itu bukan sembarang kode. Pak, ketahuan itu orang yang bisa Absahan pasti paham nahwunya. Belum tentu orang yang belum bisa Absahan itu paham nahwunya, betul? Belum tentu kan? Belum tentu. Cuma baca saja tapi nggak tahu mau kayak Arabnya jadi apa. Tapi kalau Absahan itu pasti menandakan orang itu paham nahwu. Hanya santri Alfat seperti yang saya katakan harus paket lengkap. Absahan bisa, bahasa bisa, yang suka umum juga bisa umum. Wa adkhalalan manjingaken hu ing Habib sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur Allah al jannata ing swarga hatta yarzuqa sehingga paring rizki sapa Allah fiha ing dalem swarga, atau hatta yurzaqa juga boleh. Hatta yurzaqa sehingga diparingi rizki sapa Habib fiha ing dalam al jannah. Terserah mau pakai yarzuqu boleh, yarzuqa juga boleh. Waqila lan diucapakan. Nah ini tadi Allah akhirnya membalas ketulusan imannya Habib Najjar dengan balasan surga. Kenapa? Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, al jannatu ma bibalash. Al jannatu ma huwa magan, ma huwa bibalash. Surga itu enggak gratis, harus ada pengorbanan di dalamnya. Harus berani capek, berani lapar, berani haus, berani kepanasan. Puasa-puasa Ramadan harus berani kepanasan, berani lapar, berani haus. Puasa sama dolanan bal-balan akhirnya mokel. Wakilalan diucapakan falamma adzaba mongko ing dalem ari kalane menyiksa hu ing Habib sapa qaumuhu qaume Habib wasara lan dadi sapa Habib wasara lan dadi sapa Habib iku muhtadharon sekarat sakratul maut sekarat kasyafa mongko menyingkap sapa Allahu Gusti Allah kasyafa mongko menyingkap sapa Allahu Gusti Allah taala halimah luhur Allah menyingkap an basarihi saking penglihatane Habib menyingkap al-ghita'a ing penutup al-ghita'a ing penutup. Ini bahasa mata batinnya dibuka, maksudnya begitu. Kalau orang Indonesia mengatakan keadaan ketika manusia bisa melihat barang gaib, bahasanya bagaimana? Bahasa orang Indonesia, mata batinnya dibuka. Itu arti kasyafallahu an basarihil ghita. Allah menyingkap penglihatannya, menyingkap penutup penghalang antara dunia nyata dengan dunia gaib, sehingga Habib itu bisa melihat surga. Sudah disepil, di spoiler, disepil kenikmatan surga. Wa ra'alan ningali sapa Habib al jannata ing surga. Sebelum Habib nyawanya itu keluar, dia masih keadaan sekarat, detik-detik nyawanya keluar, Habib itu dibuka mata batinnya sama Allah sehingga dia sudah bisa melihat kenikmatan surga. Jazaan
li ikhlasi imanihi, sebagai bentuk balasan ikhlasnya, tulusnya keimanannya Habib. Itu namanya hidup tuh, hidupnya orang yang punya prinsip begini. Bukan kelemar-kelemar, diajak puasa nggak kuat, cemen, malu sama Melda, malu sama Khalil, cemen namanya itu. Pakai rok saja kalau nggak berani lapar, cemen. Wa adkhala lan wara'a waqila lan diucapaken. Ayo bareng-bareng. Al hayatu aqidah wa jihad. Jeneng urip iku akidah, prinsipnya kudu kuat, enggak kelemar-kelemar. Wa jihad, penuh dengan perjuangan. Itu namanya hidupnya orang muslim begitu. Harus punya prinsip, harus punya keyakinan, harus punya perjuangan. Berani capek, berani lapar, berani haus. Jangan kelemar-kelemar, hidup kok kelemar-kelemar. Enggak boleh begitu. Waqila lan diucapakan, apa sing diucapakan? Ya sahiban nafsil mutmainnah. Ini mirip dengan redaksi surat apa? Al-Fajr. Gimana bunyinya Al-Fajr? Irji'i fadkhuli jannati. Apa sing diucapakan? Ya sahiban nafsi, wong kang anduweni jiwa, al mutmainnati kang tenang, udkhul manjingo sira al jannata ing swarga, wakun lan ono sira iku aminan wong kang rasa aman, min adzabillahi saking adzabi Gusti Allah. Nah, sebelum Habib itu merenggang nyawa, mata batinnya dibuka, dan di saat itulah dia mendengarkan diucapkan ya sahiban nafsil mutmainnah, wahai Habib, jiwa yang sudah tenang, ayo masuklah ke surga dan rasakanlah keamanan dari Allah, keamanan kamu tidak akan disiksa oleh Allah dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika lan mongko ing dalem mongkono itu semuanya tadi kasyafallahu taala atau muhtadaran juga boleh. Fa inda dzalika mongko ing dalem nalikane mongkono wasara muhtadaran kasyafallahu taala ila akhirih. Qala dawuh sapa Habibun Habib lamman taha ing dalem arikalane rampung apa basaruhu penglihatane Habib ilal jannati maring swarga. Qala dawuh sapa Habib a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Qala ngucap atau dawuh sapa Habib, ya laita qaumi, duh menawa kaum ingsun. Laita saudaranya siapa? Inna. Ya laita qaumi, duh menawa kaum ingsun. Iku ya'lamuna padha ngawruhi sapa qaumi. Bima kelawan barang ghafara paring maghfirah sapa Allah, paring pengampunan sapa Allah. Ulangi, failnya di depan.
ghafara paring pangampura, paring maghfirah li maring ingsun sapa Rabbi Tuhan ingsun, pangeran ingsun. Bima kelawan barang ghafara kang paring ampunan. Bima kelawan barang ghafara kang paring ampunan li maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun, Tuhan ingsun. Wa ja'alalan menjadikan sapa Rabbi, menjadikan ni ing ingsun minal mukramina saking pira-pira wong kang dimuliakan. Minal mukramina saking pira-pira wong kang dimuliakan. Ketika Habib, detik-detik Habib merenggang nyawa dan Habib itu sudah melihat kenikmatan surga yang begitu indahnya, sudah dipersiapkan dipan-dipan yang indah, singgasana yang indah, kebun yang luas, wah pokoknya penuh dengan kenikmatan. Habib itu berkata, andaikan, ya laita, andaikan kaumku itu mengetahui bagaimana kenikmatan surga. Itu gerentes, ngerasa gerentes ya Pak Habib, ngerasa sedihnya bukan main ya, campur aduk antara sedih dan bahagia. Sedihnya kenapa? Naam, sedihnya li'annahu yakni qaumuhu la yadkhulu ila dinil Islam. Kaumnya sedihnya, pertama kaumnya itu tidak masuk Islam. Senangnya kenapa senangnya? Dapat kenikmatan surga. Makanya berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Andai kata kaumku tahu ini semuanya. Andai kata kaumku tahu bagaimana Allah bima ghafara li rabbi, mengetahui sebab Allah membuat saya diampuni olehnya, membuat saya diberikan kenikmatan olehnya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andai kata kaumku tahu bagaimana Allah menjadikan saya orang-orang yang mulia, mendapatkan surga yang mulia. Lah kok mereka diajak kebaikan gak mau? Ruginya bukan main. Aduh, sedih sekali Habib. Ya karena kaumnya itu kan saudara-saudaranya, masih satu bangsa, masih sama-sama orang Antokia. Sedihnya bukan main. Makanya kalau diajak kebaikan jangan ngeyel, nanti kamu yang rugi sendiri. Artinya apa ini artinya? Tamanna, berharap, sapa Habibun Habib, berharap bi an ya'lama, kelawan yen to mengetahui sapa qaumuhu qaume Habib. Mengetahui apa? Bi ayyi sababin, kelawan endi-endi sebab. Bi ayyi sababin, kelawan endi-endi sebab. Ghafara, mengampuni sapa Allah taala lahu maring Habib, wa akramalan, memuliakan sapa Allahu ing Habib, liyarghabu, supaya padha demen sapa qaumuhu, wa akramalan, memuliakan sapa Allahu ing Habib, liyarghabu, supaya padha demen sapa qaumuhu fi dinil islami, ing dalam agama Islam. Artinya apa ayat ini? Artinya Habib di dalam hatinya yang paling tulus, dia sangat berharap kaumnya itu mengetahui keberuntungan yang dia dapatkan. Sebab apa sih Habib dapat keberuntungan surga? Sebab apa? Imannya yang tulus, yang kuat. Masya Allah. Tapi malah nggak pada mau kaumnya. Kepenginnya Habib begitu, kepenginnya. Tapi ya namanya keinginan manusia itu tidak semuanya dikabulkan. Ini Habib ya. Tandanya orang baik, kalau dia disakiti, dia pasti akan berharap, masih berharap kebaikan kepada orang yang menyakitinya. Kamu disakiti oleh teman, kemudian kamu menginginkan temanmu suatu saat akan dapat bencana. Wah, berarti belum bisa mendapatkan makom wilayatullah. Ini ngaji tasawuf. Salah satu ciri orang mendapatkan makom wilayah itu makom kekasihnya Gusti Allah. Orang itu tidak akan berharap keburukan terhadap orang yang menyakitinya. Walaupun itu wajar sekali. Ente disakiti sama orang lain, terus berharap orang lain dapat keburukan suatu saat. Wajar mboten sebagai manusia biasa? Wajar. Tapi itu belum dapat tingkat wilayatullah. Kalau ente pengen dapat tingkat wilayatullah, kamu tidak akan berharap keburukan kepada orang yang menyakitimu, bahkan berharap kebaikan. Itu susah. Harus ada latihan, harus ada riyadhah, melatih hati supaya bisa seperti Habib ini. Habib walaupun disakiti, kemudian dipotong-potong badannya,
dia disiksa dengan siksaan yang ganas sekali oleh kaumnya. Habib masih tamanna Habibun bi an ya'lama qaumuhu bi ayyi sababin akramahullah. Habib masih berharap semoga suatu saat nanti kaumnya mendapatkan hidayah sehingga dia mendapatkan keberuntungan seperti apa yang dia dapatkan. Yaitu keberuntungan apa? Surga dan ampunannya Allah. Falamma qutila mongko ing dalem ari kalane dibunuh sapa Habibun Habib, ghadaba mongko murka sapa Allahu Gusti Allah taala halimaha luhur Allah. Murka kepada siapa? Alaihim ing ngatasé ashabul qaryah. Wa ajjala lan mempercepat sapa Allah, mempercepat sapa Allah lahum maring ashabul qaryah. Mempercepat, ada yang dipercepatkan apa? An-niqmata ing kecelakaan atau ing adab juga boleh. Nikmah itu lawannya ni'mah. Tulis antonimnya itu. Beda huruf satu, beda artinya sekali. Ni'mah lawannya nikmah. Nikmah itu sesuatu yang buruk. An-niqmata ing keciloko, kecelakaan atau azab juga boleh. Wa amara lan perintah sapa Allahu Gusti Allah, perintah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam an yuhlika ing yen to menghancurkan sapa Jibril, an yuhlika ing yen to menghancurkan sapa Jibril hum ing ashabul qaryah. Fajaa mongko teka sapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, datang dengan membawa apa? Bi amrillahi kelawan gawa perintah Gusti Allah. Bi amrillahi kelawan gawa perintah Gusti Allah. Ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Ila babil madinati maring gerbang kota. Ila babil madinati maring gerbang kota. Wa akhadha lan ngalap mengambil sapa Jibril misra'aihi ing daun pintu lorone babul Madinah, misra'aihi ing daun pintu lorone babul Madinah. Itu namanya pintu itu. Perhatikan, itu namanya pintu. Bolongannya namanya pintu. Nah, yang untuk menutup namanya daun pintu. Ini daun pintu. Kiri kanan namanya daun pintu. Tapi bolongannya itu pintu, gitu ya maksudnya. Nah, malaikat Jibril akhirnya ini melaksanakan perintah Allah. Malaikat Jibril datang ke gerbang kota, kemudian mengambil kedua pintunya, dijebol sama malaikat Jibril. Kedua daun pintunya dijebol. Zaman dulu pertahanan kota itu kan memakai gerbang. Ya, kamu jangan bayangkan gerbangnya kayak gerbang Al-Fat, pakai pagar seperti itu, bukan. Gerbang pintu pertahanan kota pada waktu itu ya bisa setinggi ini nih, tinggi sekali untuk menghalangi musuh ya, untuk menghalangi musuh. Nah, sama malaikat Jibril, dua pintu gerbang kota yang begitu besarnya dijebol sama malaikat Jibril, mau menghancurkan kota Antokia, karena mereka udah kebangetan. Sudah tidak mau menerima dakwahnya Allah, menyiksa pula dan membunuh Habib, kan kebangetan sekali. Waharrokanan menggerakkan maksudnya apa yo? Ya, menggoncangkan. Waharrokanan menggoncangkan sopo Jibril. Nanti nggak paham menggoyangkan apa? Goyang-goyangnya inul nanti. Waharrokanan menggoyangkan, membuat gempa bumi sapa malaikat Jibril al Madinata ing kota, digoyang-goyang cung kotanya, di gempa bumi begitu dahsyat. Ukuran besar kecilnya gempa bumi disebut apa? Skala Richter. Wasoha lan berteriak sapa Jibril sayhatan kelawan teriakan azimatan kang agung, kang gede. Malaikat Jibril akhirnya berteriak. Teriakan Jibril itulah yang membuat mereka mati. Wallahu alam gimana teriakannya.
Wa famatu mongko padha mati kabeh sapa ashabul qaryah. Famatu mongko mati kabeh famatu mongko padha mati sapa ashabul qaryah. Jami'an hale sakabehane mati semuanya cuy. Akhirnya ending film Ashabul Qaryah sudah selesai. Tinggal siapa ini yang mau jadi Habib, yang mau dicincang-cincang siapa ini besok ini. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna lan orang menurunkan sapa ingsun ala qaumihi ing atase kaum Habib min ba'dihi ing dalem sakwise matine Habib. Wa ma anzalna lan orang menurunkan sapa ingsun Gusti Allah ala qaumihi ing atase kaum Habib min ba'dihi ing dalem sakwise matine Habib. Orang menurunkan min jundin ing tentara. Perhatikan ini, terutama yang aliyah ini, aliyah sama kelas 3, kelas 2. Ketika maf'ul bih ditambahkan dengan min zaidah, itu berarti ada makna penekanan sama sekali. Contohnya, ma anzalna min jundin. Kami, aku Allah sama sekali tidak menurunkan tentara satupun, sama sekalipun, penekanan. Benar-benar Gusti Allah gak nurunkan tentara. Itu artinya dari maf'ul bih yang dibuat jar majrur. Min jundin ing seorang, min jundin ing tentara, min jundin ing tentara, minas samai sangking langit, wa ma kunnalan ora ono sapa kita, sapa ingsun, wa ma kunnalan ora ono sapa ingsun iku munzilina zat kang menurunkan. Iku munzilina zat kang menurunkan. Maksudnya begini, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin. Aku Allah tidak sama sekali gak butuh untuk menurunkan tentara dari langit setelah kematian Habib dalam rangka menghancurkan ashabul qaryah. Fahimtum? Paham? Aku Gusti Allah sama sekali tidak nurunkan seorang tentara pun dari langit untuk menghancurkan ashabul qaryah setelah kematian Habib. Kenapa? Karena mateni ashabul qaryah gampang banget sehingga tidak perlu menurunkan tentara malaikat dari langit. Maksudnya apa itu berarti maksudnya? Gusti Allah sedang menghinakan siapa? Ashabul qaryah. Cukup dengan satu teriakan saja mati kabeh, senegara mati kabeh. Tidak harus ngirim bala tentara dari langit kemudian mereka menyerang menghancurkan. Enggak. Itu terlalu mewah, serangan tersebut terlalu kebanyakan. Cukup satu teriakan dari Jibril mati kabeh. Ini Gusti Allah kalau sudah berkehendak menghinakan seseorang ya begini. Ini kan Gusti Allah sedang menghina ashabul qaryah. Wahai ashabul qaryah, aku iku gak butuh nurunkan tentara dari langit untuk menghancurkan ente kabeh. Cukup nurunkan satu Jibril, seorang Jibril, kemudian Jibril berteriak ente mati kabeh. Sedang menghinakan. Baca bareng-bareng. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Ini sedang menghinakan. Kenapa? Habib itu kan tadinya dikeroyok, iya mboten? Membunuh seorang Habib, tapi mereka cemen, ngeroyok semuanya. Satu negara ngeroyok satu orang, cemen mboten? Kullu jam'in mu'annathun, sing seneng gerombolan berarti mu'annas, wadon, nganggorok bae. Itu artinya wa kullu jam'in mu'annathun. Mereka itu berani cuma keroyokan. Akhirnya kelakuan mereka yang kebangetan dibalas sama Gusti Allah dengan penghinaan. Aku gak butuh ngirimkan gerombolan malaikat yang menjadi tentaraku untuk menghancurkan, mematikan kamu semua. Gak, cukup dengan satu teriakan saja mati kabeh. Ayu wa ma anzalna, tegese ora nurunkan sapa ingsun ala qaumi Habibin ing atase kaum Habib ba'da mautihi ing dalem sakwise matine Habib.
ba'da mautihi ing dalam sakwise matine Habib ora menurunkan jundan ing tentaranya Gusti Allah itu malaikat maksudnya minas sama'i saking langit minas sama'i saking langit liyuhliku supaya podo menghancurkan sapa jundan liyuhliku supaya podo menghancurkan sapa jundan qaumahu ing qaume Habib ma kunna ora ana sapa ingsun iku naf'alu agawe sapa ingsun hadzal amra ing ikilah perkara fi ihlakihim ing dalem menghancurkan kaumuhu gak butuh aku nurunkan langit buat menghancurkan kamu, cukup dengan satu teriakan titik kana ono apa ihlakuhum iku aisara luwih gampang indana mungguweh ingsun mimma saking barang yadhunnuna kang padha nyono sapa kaumuhu summa qaumuhu gampang sekali menghancurkan kamu semua tidak seperti apa yang kamu duga. Apakah kamu menduga menghancurkan satu kaum Gusti Allah butuh ribuan tentara malaikat? Enggak, cuma butuh satu teriakan saja. Kalau teriakan Banat bisa seperti ini enggak? Kan cekakakan Banat tuh bisa bunuh Banin enggak coba sekali-kali Banat jerit semuanya dalam satu waktu. Kalau Banin mati semua berarti kamu sakti. Ayo coba fi ihlakihim itu ya maksudnya. Wallahu alam, bagaimana enggak tahu kita bagaimana teriakannya Jibril. Apakah teriakannya seperti aulia? Yang enggak tahu saya. Enggak tahu. Yakni ngersa Masya Allah. Thumma bayyana nuli menjelaskan sapa Allahu Gusti Allah. Thumma bayyana nuli menjelaskan sapa Allahu Gusti Allah taala halimahu luhur Allah. Sababa ihlakihim ing sebab dihancurkane ashabul qaryah. Sababa ihlakihim ing sebab dihancurkane ashabul qaryah. Faqala mongko dawuh sapa Allahu taala in kanat illa sayhatan wahidah. In kanat lamun ingat in dipasangkan dengan ilah, innya maknanya apa? Nafi. In kanat ora ono apa sayhah. In kanat ora ono apa sayhah. Illa sayhatan angin iku sejeritan. Illa sayhatan angin iku jeritan wahidatan kang siji. Fa idahum mongko dumadaan utawi ashabul qaryah iku khamiduna pira-pira wong kang padha mati ingat in yang dipasangkan dengan istisna illa berarti maknanya nafi negatif tidak in kanat illa sayhatan wahidah ceritanya tidak bukan hanya melainkan satu jeritan saja. Fa idahum khamidun maka tiba-tiba mereka mati semua. Idahnya namanya idah apa? Fujaiyah. Namanya idah fujaiyah, dumadaan. Yakni ngersakaken sapa Allah, soha menjerit, berteriak sapa Jibrailu malaikat Jibril alaihi salam bi amrina kelawan perintah ingsun. Soyhatan kelawan sak jeritan famatu mongko padha mati sapa ashabul qaryah jami'an hale sakabehane hadhihi utawi iki soyhah iku uqubatuhum siksaan atau hukumane ashabul qaryah iku uqubatuhum siksaane ashabul qaryah fid dunya ing dalam dunia baca dari yang tadi mutilasi waqalal hasanu Imam Hasan
Ja'alu. selalu menjadikan apa asatu Hu ing. hasil Terus irban. terbang sepotongan Terus terbang sepotongan. potongan Terus selalu menjadikan bahwa asatu hasil disokin dalam fisukil madinati. Dibaca sambung mudhaf mudhaf ilaih. pasar kota bahwa apa beruhu Utawi utawi ukurane hasil bin iku bi Antokia bin dan Tokyo ing dalam. dalam kota Antalya Terus wa sekolah lan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu taala mengamalkan bahwa hu ing. Hunya jangan ketinggalan. Hu ing. hasil Nah, al-jannah yang juga cukup. Terjemahkan. Kamil. Hatta yurzaqo diselesaikan dulu ini tanggung bil. Hatta yurzaqo sehingga atau yarzuqo juga boleh. sehingga Di- paling rezeki Siapa yang diparing rezeki? Fiha ing dalam jannah. Fiha ing dalam jannah. Yap. Yo, Kamil. Terjemahkan. potongan kota kalau kurang lebih dianggap juga dan Allah memasukkan habis pada mereka sehingga memberikan rezeki ke juga. Ya, bagus. Sauki, baca. Wakila. Lama azzaba. Azzaba. Siapa bukan Allah yang mengazab, yang menyiksa Habib bukan Allah. Huing kembalikan dulu, huing. Nah, nah, wasoro lan dadi. Siapa? Nah, bukan hale, soro. Soro itu siapa? Punya khobar dia. Ayo. Muhtadharon. Hale. Hale. Iku. Itu jadi khobarnya soro. Iku. Nah, tasrif bareng-bareng ihtadhara. Yahtadiru ihtidaran wa muhtadaran fahuwa muhtadirun. Nah, dia maknanya sekarat apabila dimajhulkan. Berarti uhtudira. Ya, uhtudira yuhtadaru itu artinya sekarat kalau dimajhulkan. Nah, itu artinya sekarat. Kosakata bagus. Ini nih. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kisah-kisah kebersihan hati itu sering muncul ini. Uhtudira itu sering muncul. Karena rata-rata pelajaran yang paling besar yang bisa kita dapatkan, pelajaran hidup yang paling besar itu manakala kita melihat sekaratnya orang yang mati. Sekaratnya orang yang mati imma mendapatkan kenik wa imma bingung cung, imma kenikmatan imma siksa. Contohkan pelajaran sekarat dalam hal dapat siksa karena dia bangkang durhaka. Yuk, kisahnya siapa? Hah? Siapa? Fir'aun itu gimana? Fir'aun ketika sekarat hilang. Gimana? Ketika sekarat dia dicekek sama Jibril biar nggak syahadat. Jibril nggak mau, malaikat nggak mau apa? Nggak mau Fir'aun syahadat. Kenapa? Wah, orang ini jangan sampai syahadat. Kalau syahadat Gusti Allah paling maghfirah. Repot ini. Banyak kejahatan sekali. Dia terlalu kebangetan. Akhirnya katanya dicekek. Ini namanya kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Ya.
Ihtadara yahtadiru. Terus jawab lama yo, Syauqi, jawab lama. buka Ya, sopo? Allah sendiri saking penglihatannya Ya, terus. ningali suku Habib dan negara Sumatera. Ya, cukup. Siapa yang menerjemahin? Niko mana Niko? Ayo terjemahkan kok. Sekarat Gusti Allah mata. Ya, mata batin. Bagus Niko, cukup. Banat yo, siapa yang membaca? Wakila. Siapa yang membaca Banat? Salsa, mana Salsa? Fil hammam. Man, siapa yang membaca? Aulia membaca? Membaca lu Aulia? Ayo baca Aulia. Latihan. Wakila. Yuk, dilanjutkan tadi. Opo ya sahiban nafsi? Wong kang jiwa, terus kang ya udkhul. Terus iku aminan, wong kang aman saking. Cukup, terjemahkan oleh ya. Dan diucapkan kepada Habib, wahai jiwa orang yang memiliki, ayo, terus masuk, terus dan pasaman dari, ya bagus. Radit baca kamu, yuk baca Radit. Fa'in dzalika. Nah, kamu baca mana? Kamu baca mana kamu? Lamman taha. Selesai, rampung. Terjemahnya gimana? Aduh. Aduhai, aduhai. Aduhai, duh. Lanjut. Nanti filenya nanti. Dimuliakan. Lanjut, tamanna. Yang keras Dit, yang keras, saya nggak dengar. Ringkas, cukup. Ringkaskan apa yang dibaca Radit. Banat, ayo. Siapa yang mau meringkas? Banat. Ini endingnya ceritanya Ashabul Qaryah ini. Ayo, diringkas. Dari Banat.
Ayo, Banat. Siapa yang mau meringkas, Banat? Ayo, ayo, Banat. Ayo, Banat, siapa yang mau meringkas? Udah pakai bahasamu sendiri. Ayo, Banat. Siapa, ayo? Cung. Ayo. Berdiri semua. 3. Ayo, siapa? Ayo, ringkas. Terus? Habib berharap kaumnya mengetahui sebab Allah mengampuni Habib dan Allah memuliakan Habib. Kenapa? Biar mereka pada senang agama Islam. Ayo yang berdiri ini, yang berdiri baca falamma qutila. Baca. Ya, siapa yang mau baca? Ayo baca. Falamma qutila. Ayo baca. Siapa yang mau baca? Falamma qutila Habibun ghadaballahu ta'ala alaihim mu'ajjala lahumun niqmata wa amarahumullah wa amarallahu. Ayo baca. Diafsah yuk. Aku diem 1000 bahasa. Ayo. Dibunuh. Habibun. Habib ghadaba mongko. Sapa Allahu alaihim ing atase. Terus wa'ajjalalan siapa yang mempercepat? Lahu maring apa yang dipercepat? An-niqmata ing wa amarolan Jibrila ing an yuhlika ing yento sapa Jibril hum ing faja'a mongko Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi kelawan ta'ala halih ila babil madinati maring Madinah wa khodalan mengambil sapa malaikat Jibril misra'aihi ing daun pintu lorone babul Madinah wa harrakalan menghancurkan menggoncangkan. Siapa yang menggoncangkan? Al-Madinata ing wasohalan soihatan kelawan, bukan ing ya, kelawan. Nah tadi saya pakai ing apa kelawan tadi? Ya kelawan, pakai kelawan itu jadi maf'ul mutlak. Pokoknya kalau saya keceletot, kamu tahu benerkan sendiri. Ya kadang kan keceletot, orang itu kadang keceletot kalau baca kitab. Ayo soihatan kelawan. Ayo jeritan azimatan kang fama tu mongko podo sopo ya soihatan kelawan bukan ing, betul kan? Terus ringkas yuk, ringkas yang berdiri diringkas gimana maksudnya apa yang kamu baca tadi? Ayo terus
Terus terus terus diapain? Pintunya diapain? Ya bukan diambil, mas digoncang-goncangkan pintunya, diambil terus dijebol terus kotanya dihancurkan. Duduk, ayo duduk semuanya, kembali duduk. Nah itu akhir orang yang ngeyel diajak kebaikan gak mau ngeyel, ya kayak ashabul qaryah nanti. Khalas, al-an araftum qissata ashabil qaryah. Jadi ada dua ashab yang terkenal di Quran. Satu, ashabul kahfi. Dua, nah ashabul qaryah baru tahu apa sudah tahu sebelumnya. Nah itu ashabul qaryah. Mari kita jadikan sebagai pelajaran li hayatina, yani ibrah. Jadi ibrah li hayatina. Li an la nakuna mithla hadhihi al-aqwam, yani kaum dani, kaum yang sangat hina karena sudah kebangetan sedemikian rupa. Allah alam bisawab. Rabbi fanfa'na